Jadi menurut Ibnul Qayyim ada 4 langkah setan dalam menggoda manusia. Yang pertama adalah banyak memandang. Contohnya adalah memandang lawan jenis. Di dalam surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fal ainani zinahuman nadhor." Zina kedua mata adalah dengan melihat. Maksudnya adalah melihat pada wanita yang bukan mahramnya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Jarir bin Abdullah mengatakan, "Sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anadoril fujaati fa'amaroni an asrifa basori." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka Rasulullah memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Kemudian langkah yang kedua dari setan adalah banyak bicara. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik atau diam. Kemudian di hadis riwayat Tirmidzi, Mu'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasa itu alsinatihim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Jadi sebab-sebab orang tersungkur ke neraka atau masuk ke neraka adalah sebab dari lisan mereka. Jadi kebanyakan akibat dari mulut mereka. Kemudian yang ketiga yaitu banyak makan. Menurut ulama zaman dahulu yaitu Ibnu Rajab, beliau mengatakan manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Jadi makan juga termasuk dalam langkah-langkah setan. Jangan berlebihan. Kalau memang sudah cukup ya cukup, jadi berhentilah sebelum merasa kekenyangan. Kemudian yang keempat, langkah setan yang keempat yaitu banyak bergaul. Di dalam hadis riwayat Abi Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yukhalilu." Kata Nabi, seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jelek, maka kita akan terpengaruh menjadi orang yang jelek. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan menjadi terpengaruh menjadi orang yang soleh. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.